Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati Andris dengan NIM 22020361139. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Hukum anti monopoli ini bertujuan untuk menjaga pasar yang tetap kompetitif dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat atau tidak adil. Elemen utama dalam hukum anti monopoli itu ada tiga. Yang pertama itu monopoli atau larangan terhadap tindakan yang menciptakan atau mempertahankan kekuasaan monopoli melalui cara yang tidak sah. Yang kedua, kartel. Kartel ini perjanjian antara pesaing yang membatasi persaingan seperti pengaturan harga dan pembagian pasar. Yang ketiga, ada merger dan akuisisi. Nah, merger dan akuisisi ini pengawasan untuk memastikan bahwa penggabungan perusahaan tidak mengurangi persaingan secara signifikan. Nah, di sini ada beberapa bagian atau hak hukum yang melindungi kreasi intelektual, itu ada 4. Yang pertama, paten memberikan hak eksklusif untuk penemuan teknis. Yang kedua, hak cipta melindungi karya seni, sastra, dan fiksi. Yang ketiga, merek dagang melindungi simbol, nama, logo yang digunakan dalam perdagangan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada desain industri, melindungi tampilan visual dari produk. Nah, HKI memberikan hak eksklusif yang dapat menciptakan monopoli sementara. Namun, hukum anti monopoli membatasi penyalahgunaan hak ini untuk menjaga persaingan yang sehat. Penyalahgunaan posisi dominan. Nah, di sini tindakan yang menghalangi persaingan menggunakan hak eksklusif HKI. Yang kedua, wielding dan time, menggabungkan produk berhak paten dengan produk lain secara tidak adil. Yang terakhir, perjanjian anti persaingan termasuk klausul non kompetisi dan dalam lisensi HKI. Jenis-jenis penyalahgunaan HKI yang melanggar hukum anti monopoli itu ada 3. Yang pertama, penolakan melisensikan. Yang kedua, harga minimum resale. Yang terakhir, klausul eksklusif. Selanjutnya ini ada regulasi dan penegakan hukum anti monopoli dalam konteks HKI dilakukan oleh berbagai badan pengawas. Yang pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia. Yang kedua, Federal Trade Commission atau FTC dan Department of Justice DOJ di Amerika Serikat atau Komisi Eropa di Uni Eropa. Pendekatan untuk menyelaraskan hukum anti monopoli dan HKI. Untuk menyelaraskan hukum anti monopoli dan HKI ada beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama, evaluasi keseimbangan. Yang kedua, lisensi wajib. Yang ketiga, pengawasan kesepakatan lisensi. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus terkemuka. Yang pertama itu ada Microsoft misalnya, Qualcomm, Apple versus Samsung, dan Intel. Nah, praktik terbaik untuk perusahaan harus mengikuti beberapa praktik terbaik untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum anti monopoli saat menggunakan HKI. Yang pertama, kepatuhan terhadap umum. Nah, maksudnya di sini memastikan bahwa semua praktik bisnis memenuhi hukum anti monopoli dan HKI. Yang kedua, konsultasi hukum. Mendapatkan nasihat hukum secara reguler untuk menilai risiko anti monopoli terkait penggunaan HKI. Yang terakhir, pelatihan internal. Melatih karyawan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum anti monopoli dan HKI. Nah,
Dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual memiliki tujuan bersama, yaitu mendorong inovasi dan persaingan. Namun, hak eksklusif intelektual ini harus digunakan dengan cara yang tidak merugikan persaingan pasar yang sehat. Memahami interaksi antara hukum anti monopoli dan HKI adalah kunci untuk mengelola resiko dan memastikan kepatuhan terhadap kedua area hukum ini. Sekian dari pemaparan materi dari saya, Inayati Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.